Hai, saya Bimo Ardi. Hari ini saya mau konseling dengan Mas Satrio tentang peta kehidupan. Mau tahu kan gimana ceritanya? Kita tanya aja sama Mas Satrio. Gimana sih Mas maksudnya tentang peta kehidupan itu? Oke. Di alam ini, di kehidupan kita ini, kita nggak luput dari nilai yang diikuti oleh bahasa seperti hari dan tanggal. Dan tanggal itu kan mempunyai angka. Nah, di dalam angka ini saya mempunyai sebuah rumusan yang sudah saya lewati dalam sebuah perjalanan hidup dan menjadi sebuah rumusan yang semuanya itu mengambil dari sebuah intisari sebuah agama. Itu pertama, karena semuanya ini adalah tuntunan hidup. Sehingga ketika orang mau melakukan pada jam, tanggal, dan baik dari kelahiran, itu kita bisa perhitungkan apa sih peta yang terjadi, kondisi pada saat yang kita tuju tadi. Terus kalau melihat dari saya pribadi nih, saya ingin menanya-nanya tentang dilihat dari apa tanggal lahir saya atau gimana? Iya. Nama Bimo Ardi Wicaksono ya. Tanggal lahirnya berapa? 5 Maret 1990. Oke, tanggal 5 Maret 1990. Nah, berarti kamu membawa sebuah angka dalam kehidupan kamu adalah angka 5. Yang Maret itu berarti angka 3 ya, Januari, Februari, Maret. Dan 1990 itu jelas angka 1990 bisa kita pampatkan menjadi 20. 1 tambah 9 19, maaf. 1 tambah 9 tambah 9 tambah 0. Jatuhnya adalah 19. Nah, ini dari hasil riset, hasil perhitungan yang saya akumulasikan dengan sebuah kitab bahwa 5 ini adalah penanganan, yang disebutnya kalau dalam rumusan adalah hidangan. Nah, artinya bahwa Mas Bimo ini punya kedisiplinan, terutama dalam bisnis. Sebetulnya Mas Bimo bisa mengembangkan ini bisa lebih maksimal. Karena apa? Mas Bimo punya pengolahan tentang waktu, modal, itu menjadi kekuatan dari diri Mas Bimo. Gitu. Nah, hal yang positif kedua dari bulan lahir, bulan 3, kearifan, kebijaksanaan dalam memandang sesuatu itu juga cukup kuat dari Mas Bimo. Kalau kita bicara hal yang negatif dari nilai yang ada tadi, bahwa di sini saya lihat bahwa Mas Bimo ini termasuk labil nih, emosinya. Marahnya meledak-ledak, tapi ya gampang juga reda. Cuman kalau meledak-ledak semua orang bisa kabur kalau udah meledak-ledak. Jadi dibalik sebuah yang terlihat orang kalem, feminim, tetapi Mas Bimo juga bisa menunjukkan seperti gunung yang sedang meletus gitu, sehingga orang bisa berapresiasi takut, bisa berapresiasi segan. Itu kurang lebih dari nilai tanggal lahir. Terus itu selain dari tanggal lahir sendiri bisa dilihatnya dari apa? Ya, sebetulnya angka itu kan angka kepastian. Mas Bimo sebetulnya dengan rumusan ini bisa melihat kira-kira bulan ini saya punya nilainya berapa sih. Nah, dari nilai tadi itu bisa ada narasi atau verbal yang saya urai untuk menjelaskan kondisi peta tadi. Makanya saya bilang ini kenapa peta. Saya tidak ingin ini dianggap sebuah ramalan, tapi sebuah situasi yang nanti bisa dikondisikan oleh Mas Bimo sendiri. Misalnya di tahun keberapa Mas Bimo akan petanya seperti apa, di bulan apa, dan di bulan apa akan terjadi seperti apa petanya. Bukan kejadian yang kamu akan kehilangan motor, kamu akan sakit, itu mendahului yang kuasa. Tetapi ada sebuah gambaran yang bisa lebih kita untuk planning gitu. Betul, planning itu tinggal kita menggarapnya untuk kesuksesan. Artinya bahwa pada bulan ini ada sebuah akumulasi tentang suasana kehidupan kita yang kita bisa gali untuk lebih dari tahun sebelumnya. Nah, ini saya kasih contoh lah. Ini kan sebentar lagi kita menghadapi tahun 2016. Kalau terhitung, Mas Bimo akan memasuki usia ke 26. 26 ini sebetulnya simbol penyair. Nah, nuansa pada 2016 ini lagi nih Mas Bimo adalah penyanyi ya. Mudah-mudahan Mas Bimo bisa menciptakan sesuatu sebetulnya. Artinya diberikan keleluasaan kepada rekan-rekan untuk Mas Bimo menuangkan menjadi sebuah syair yang indah. Ini lagi ada potensi di situ. Nah, itu artinya harus lebih digali bahwa
kata-kata Mas Bimo ini sangat berpengaruh nanti di 2016. Nah, tinggal bagaimana Mas Bimo memanfaatkan kekuatan kata-kata tadi. Ini tahunnya kata-kata buat Mas Bimo. Gitu, mudah-mudahan connecting dengan sebagai artis, penyanyi, Mas Bimo bisa memberikan karya. Harusnya. Ini kan arti peta, tergantung Mas Bimo. Ini kekuatan itu ada. Mas Bimo merasa, aduh kayaknya nggak pas nih syairnya menurut Mas Bimo ya. Tetapi ketika Mas Bimo menuliskan itu betul-betul dari sebuah rasa, perjalanan dan sebagainya, dituangkan sebuah syair, bukan Mas Bimo yang menilai, nanti orang yang menilai.